warahmatullahi wabarakatuh. Hello Traders, balik lagi bersama saya di Potret, yaitu podcast Radiasi. Nah, bagi yang belum tahu, Potret ini merupakan sebuah podcast dari SMA Negeri 12 Bandung yang berisikan informasi-informasi yang edukatif dan informatif bagi kalian semua. Nah, pada podcast hari ini kita bakal membahas perpustakaan Widyantara sebagai ilmu di dunia pendidikan. Nah, setelah aku dan ada narasumber yang hebat nih, yaitu Bulan. Halo Ibu. Hai. Boleh Ibu buat perkenalan ke traders di luar sana? Oke. Hai trader, selamat berjumpa dengan saya Rara Pujana sebagai Kepala Perpustakaan SMA Widyantara Bandung. Oke, nah gimana nih perasaan Ibu waktu diundang di podcast ini? Wah, pertama Ibu sudah sesuatu yang luar biasa juga ya, karena Ibu pertama kali podcast juga. Ya. Jadi terima kasih sudah mengundang kami dari perpustakaan, dan luar biasa Ibu sangat mengapresiasi tentang undangan ini. Oke, nah kita langsung aja nih masuk ke temanya. Nah, pertama-tama aku mau nanya nih Bu, sejak tahun berapa Ibu menjadi kepala perpustakaan? Sebetulnya belum lama, baru tahun 2021 pertengahan. Jadi kurang lebih baru 2 tahun. Ya. Oke, nah menurut Ibu apa aja sih tugas-tugas dari seorang pustakawan? Apakah cuma menjaga buku? Oh gitu. Nah, dalam organisasi perpustakaan, kebetulan Ibu mendapat tugas sebagai kepala perpustakaan. Jadi tugas seorang kepala perpustakaan itu secara umum adalah menyusun mulai dari proses perencanaan, kemudian proses pengerjaan, ya, sampai ke proses evaluasi dan pemantauan terhadap jalannya organisasi perpustakaan. Kemudian selain itu juga secara khusus seorang kepala perpustakaan itu menyusun program, mulai dari program jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Itu yang kedua. Kepala perpustakaan juga harus mampu mengorganisasi tugas-tugas yang diberikan kepada tenaga perpustakaan. Jadi alhamdulillah tenaga perpustakaan di SMA 12 ini sudah ada bagian teknisnya 2 orang dan ada bagian etik. Jadi itu kira-kira tugas kepala perpustakaan untuk secara umum, mulai dari perencanaan, proses pengerjaan perpustakaan sampai evaluasi dan pemantauan terhadap kerjanya program-program. Oke, nah selama Ibu menjadi seorang pustakawan, ada nggak sih kendala-kendala khusus yang sering dialami? Ya, kalau selama Ibu menjabat gitu ya, yang baru 2 tahun ini, kendala yang secara urgent sangat mendasar sih Ibu rasa tidak ada ya. Paling juga yang dirasakan itu alangkah lebih efektif efisiennya kalau ada tenaga perpustakaan itu dari lulusan sarjana perpustakaan. Jadi ini sangat membantu sekali. Tapi itu juga kami siasati karena tidak semua sekolah juga memiliki tenaga perpustakaan. Jadi kami siasati, kami sebagai pelaksana dari tugas perpustakaan itu terus belajar bagaimana supaya bisa melayani para pengusaha. Kemudian dari segi dana, ini bukan yang klise ya, dalam setiap kegiatan pasti ada masalah dananya. Karena kita tahu semua ya, dana itu kan untuk perpustakaan sendiri itu tergabung kepada sistem yang ada di sekolah. Ya. Jadi mungkin kami siasati juga kalau kekurangan dana untuk pekerjaan buku terbaru, mungkin kami kerjasama dengan alumni atau juga dengan pihak-pihak lain sehingga kebutuhan buku untuk perpustakaan itu bisa terpenuhi. Misalnya dengan nanti, misalnya Pak Ik dulu sebagai alumni kan, nah itu jangan lupa ke perpustakaan bisa menyumbangkan buku-buku yang sudah dibaca, tapi ingat bukunya juga harus bayar.
sehingga itu bisa dipakai untuk adik-adiknya dan koleksi buku-buku. Oke, nah nama perpustakaan di SMA Negeri Bandung itu perpustakaan Widiantara ya? Ya. Nah, dari nama itu tuh ada sejarah khususnya nggak sih Bu? Ada sih, bisa dikatakan ya, secara filosofi ya, filosofi dulu. Widiantara itu berasal dari kata vidya, dari bahasa Sanskerta. Vidya itu artinya adalah ilmu pengetahuan dan kebenaran itu. Nah, kalau dalam Islam ternyata ada juga. Vidya itu artinya adalah ibu pengetahuan yang mengandung juga nilai-nilai spiritual. Nah, sehingga dari perkataan ini kami dari perpustakaan mengadakan musyawarah, karena pada waktu itu begini, tahun 2022 kami perpustakaan itu mengajukan akreditasi, dan salah satu syarat akreditasi itu perpustakaannya harus punya nama. Jadi namanya jangan perpustakaan SMA 12, tapi harus ada nama yang mempunyai arti filosofi. Nah, kami kemudian menggali baik dengan sesama petugas gitu ya, perpustakaan, juga ada dari sebagian siswa gitu ya, menemukan kata Widiantara. Nah, kebetulan Widiantara itu bukan dari nama itu ya. Jadi itu sehingga arti filosofinya itu bahwa Widiantara itu dari kata vidya yang kemudian berada-ada, sehingga kami mempunyai harapan bahwa siswa-siswi SMA 12 ini melalui perpustakaan bisa terbentuk siswa-siswi yang berpengetahuan dan juga memiliki sikap mental spiritual beriman yang kuat. Itu dalam filosofinya. Nah, sejalannya tadi yaitu karena adanya secara mendesak harus ada nama, sehingga kami perlu diskusi, bermusyawarah, bukan dari pihak perpustakaan aja, tapi juga dengan peserta ini maupun dari itu ada PPL juga, ada PPL. Nah, kami berdiskusi sehingga lahirlah nama. Kemudian yang didiskusikan juga dengan pihak manajemen, akhirnya disetujui dan nama ini kemudian menjadi nama yang perpustakaan Widiantara SMA Negeri 12. Itu secara filosofinya baik. Panjang ya? Panjang, tapi punya makna yang sangat dalam itu. Insya Allah. Nah, ngomong-ngomong soal perpustakaan Widiantara, jumlah buku sekarang di perpustakaan ada berapa sih? Jumlah bukunya kurang lebih ya di atas 35. Judul buku itu kalau eksemplarnya mungkin lebih dari 5.000. Wow, cukup banyak ya. Eksemplar. Oke, nah saking banyaknya nih kita harus tambah memberdayakan nih di perpustakaan bagaimana. Nah, oke, selain itu ada nggak sih Bu peran lain dari perpustakaan untuk mendukung gemar membaca dan gerakan literasi para siswa? Orang lain dari selain meningkatkan gerakan literasi gitu. Ya. Memang ya perpustakaan ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan gerakan literasi. Kita tahu Indonesia ini kan di level berapa ya untuk membaca, sehingga perpustakaan bisa digiatkan gerakan literasi. Selain itu, perpustakaan juga bukan hanya untuk meningkatkan gerakan literasi, tapi perpustakaan juga mempunyai fungsi lain, dan fungsi ini bisa dimanfaatkan oleh semua warga sekolah. Contohnya misalnya untuk tempat pembelajaran ada, jadi selain terutama untuk kita melayani para pengusaha ya, melayani mereka bisnisnya. Selain itu juga ada fungsi lain sebagai tempat pembelajaran yang bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh siswa atau oleh wisatawan, tetapi oleh para guru untuk melaksanakan hal ini. Oke, berarti guru juga punya kontribusi ya Bu dalam. Ya. Oke, nah menurut Ibu fungsi perpustakaan ini apakah hanya di dunia pendidikan atau misal ada fungsi lain selain dunia pendidikan Bu? Jelas ya, kalau dengan dunia pendidikan sangat relevan ya. Fungsi lainnya
Ya banyak gitu ya, tergantung kepada pemustakanya juga memanfaatkan. Kalau bagi kami sebagai pustakawan, kami menyediakan sarana-sarana yang bukan hanya untuk membaca dan seterusnya ya, tapi juga kami melengkapi sarana-sarana untuk tadi digunakan untuk guru sebagai tempat KBM. Jadi dia di kelas nggak bisa pelajaran, jadi bisa di perpustakaan. Dari perpustakaan kan ada suasana baru sehingga memberikan motivasi ya untuk bersemangat belajar. Karena di perpustakaan sudah menemui juga sarana-sarana untuk lebih banyak mencari informasi. Misalnya kami sudah menyediakan televisi, ada internet ya, dan ada komputer gitu ya, bukan hanya untuk kami sebagai petugasnya tapi juga untuk pemustakaan. Jadi fungsi lainnya bisa dipakai untuk KBM, mengembangkan bakat ya, mengembangkan bakat yang akan menggunakan fasilitas tersebut, prestasi, meningkatkan prestasi dan seterusnya lah. Nah, pertanyaan terakhir itu, ada nggak sih program dan upaya-upaya yang bisa dilakukan buat meningkatkan visi dari sebuah perpustakaan? Program-program itu jelas ada ya. Dan tertera di program tadi yang kita katakan ada program jangka pendek yang kami jangka panjang. Secara umum sudah dan rincinya di situ lah. Tapi secara umum program yang paling ini setiap jangka panjang jangka menengah ada gitu ya, terutama adalah program memperbanyak koleksi buku sebagai sumber bahan ajar dan seterusnya. Ya minimal harus yang up to date, karena yang dulu itu kan kadang-kadang dan perkembangan zamannya beda. Jadi upayanya apa untuk meningkatkan koleksi buku ini gitu supaya relevan juga dengan kami membuat misalnya apa sih yang bisa diajukan oleh para pemustaka gitu ya, menawarkan nih kalian butuh buku apa, jadi itu diantaranya. Jadi untuk memperbanyak koleksi kami supaya relevansi juga ditawarkan kepada para supaya nanti punya yang kita adakan itu sesuai dengan harapan mereka. Kemudian juga melengkapi fasilitas lain dari perpustakaan, terutama ya fasilitas yang supaya para pemustakaan itu enjoy gitu ya di ruang perpustakaan. Misalnya ada AC, dari dulu sih sudah ada ya, tapi paling memperbanyak gitu ya, memperbanyak supaya kita tidak panas. Kemudian sarana lain nah ini komputer perbanyak untuk siapa ya, untuk terutama yang perusahaan supaya dalam mencari informasi itu tidak saling menunggu ayatnya sebetulnya dari apa itu diperbanyak. Jadi kemudian sarana-sarana lain misalnya fasilitas untuk selain AC ada tempat duduknya gitu ya, kita upayakan juga nyaman. Nah ini kan sudah ada peningkatannya, sudah ada dari yang duduk. Nah, program berkatnya ini Ibu ingin membuat pojok baca dan tepatnya ada di ruang perpustakaan maupun nanti di pojok literasi. Paling itu melakukan ekspansi di sini memperluas lahan perpustakaan, bukan hanya yang ada secara umum itu di gedung tersebut, tapi diperluas ke misalnya ada pojok literasi ya, bukan pojok saja yang di ruang perpustakaan. Jadi di depan misalnya di pojok dekat kanvas gitu, kita di situ akan membuat nanti dan juga difasilitasi dengan sarana yang dibutuhkan. Selain itu mungkin nanti ada kayak tabloid, jadi yang up to date gitu ya, sehingga sumber-sumber informasinya baik. Kemudian melibatkan juga perpustakaan ini sebagai fasilitas pendukung yang akan dipakai oleh para stakeholder di sekolah gitu ya, atau para pendukung kegiatan pembelajaran terutama siswa-siswa, sehingga apa yang menjadi harapan visi misi SMA 12 ini melalui perpustakaan bisa memberikan sumbangsi untuk mewujudkan tujuan harapan secara umum menjadi tercapainya apa yang dilakukan oleh SMA 12.
begitu ya. Oke, nah gak kerasa nih teman-teman, kita udah berada di ujung acara. Nah buat Bu Laras, ada gak sih satu kata buat playtext di luar sana? Oke, para traders, mungkin kalian pengguna perpustakaan di luar sana sudah banyak ya memanfaatkan perpustakaan. Jangan hanya di sekolah, perpustakaan itu banyak. Dengan perpustakaan itu kalian bisa memanfaatkan bukan hanya untuk mencari ilmu pengetahuan, tapi juga untuk mengembangkan bakat, hobi, dan untuk mengembangkan hal yang diinginkan kamu di masa depan. Jadi jangan lupa selalu membaca, tingkatkan gerakan literasi, dan juga tidak putus untuk selalu belajar salah satunya melalui sarana yang disediakan oleh perpustakaan dimanapun. Oke, mantap. Terima kasih buat Ibu Laras yang sudah menyempatkan waktunya di podcast kali ini. Nah, buat saya juga terima kasih banyak yang sudah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa buat share video ini dan subscribe YouTube SMA Negeri 12 Bandung dan masih SMA Negeri 12 Bandung. Serta jangan lupa untuk follow Instagram dari SMA 12 Bandung Official dan OSIS SMA 12 PDG. Saya Faiz sebagai host dan Bu Laras sebagai narasumber. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.